Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan kembali dengan program Mutiara Iman. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara Mutiara Iman, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hablum minanas, yang artinya hubungan antar sesama manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hablum minanas ini adalah sebuah konsep yang sangat mendalam, yang mana dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Tema kita pada episode kali ini mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa, baik secara pribadi, keluarga, bahkan kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, di sini kita akan membahas mengenai makna dari hablum minanas dan sebagaimana pentingnya hablum minanas dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini, saya sudah bersama dengan Bapak Didik Saifuddin MAG, selaku dosen Ma'had Al-Jami'ah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti yang sudah tadi saya katakan Bapak, bahwa di sini kita akan membahas mengenai makna dari hablum minanas dan sebagaimana pentingnya sih Pak hablum minanas dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja ya Bapak ya. Oke. Dalam Islam kita mengenal konsep hablum minanas. Tapi mungkin tidak semua orang memahami makna dari hablum minanas itu sendiri. Bisa dijelaskan mungkin Bapak mengenai makna dari hablum minanas dan mengapa konsep ini begitu penting dalam kehidupan kita? Silakan. Baik, terima kasih. Sahabat Mutiara Iman, sebagaimana kita ketahui bahwa definisi dari hablum minannas merupakan menjaga hubungan baik antara satu dengan yang lainnya. Jika hablum minallah merupakan kesolehan individu atau ibadah mahdhah, maka hablum minannas merupakan kesolehan sosial atau ibadah ghairu mahdhah, yang dalam kaitan ini dijelaskan pula dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasyahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa untuk beribadah kepada Allah, untuk membangun sebuah komunitas ataupun membangun sebuah masyarakat diperlukan dua prinsip. Yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang mana prinsip pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menyekutukannya. Kemudian pada prinsip kedua dijelaskan bahwa wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita, baik itu fakir miskin maupun orang-orang yang kaya. Quran surat An-Nisa ayat 36 tersebut secara tidak langsung juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita diharapkan untuk bisa turut andil dalam rangka merajut
kemanusiaan, merajut kesolehan sosial dengan tanpa meninggalkan aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa menarik sebuah benang merah bahwa kesolehan sosial atau hablum minan nas harus kita bangun, harus kita realisasikan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berbuat baik atau berperilaku baik terhadap sesama manusia supaya hablum minan nas ini bisa berlaku membumi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Nah, salah satu bentuk nyata dari hablum minan nas yaitu membangun hubungan sosial yang kuat. Nah, saya pernah mendengar peribahasa yang berbunyi seperti ini, Pak. Pagar mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok. Jika kita kaitkan dengan hablum minan nas, bagaimana sih, Pak, penggambarannya? Kok hablum minan nas ini penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih. Kita seringkali mendengar dalam relasi sosial bahwa pagar mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok. Pagar mangkok biasanya didefinisikan atau mewakili simbol daripada kedermawanan dan juga kebaikan kita terhadap sesama manusia. Sebaliknya, untuk pagar tembok biasa didefinisikan sebagai sebuah keangkuhan atau kesombongan. Maka tentu hal ini menjadi sebuah keterkaitan dengan hablum minan nas, sebagaimana dinyatakan oleh Gus Ulil Absor Abdallah dalam pengajian Ihya Ulumuddin yang diampunya. Beliau menyatakan bahwa tren hidup manusia modern lebih memilih individual atau lebih kepada individual, kehidupan individual. Yang mana ini akan berdampak robohnya atau runtuhnya sebuah tradisi, kurangnya rasa peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk menggunakan peribahasa pagar mangkok lebih kukuh daripada pagar tembok supaya kemanusiaan, kesosialan itu bisa berjalan beriringan dan juga bermanfaat bagi sesama manusia. Sebagaimana juga dijelaskan alaikum bisawadil a'dham. Alaikum bisawadil a'dham. Kita bisa lebih baik ketika kita dalam sebuah komunitas. Maka tanpa persaudaraan, tanpa hablum minan nas, kita tidak memiliki dukungan dan kita juga tidak bermanfaat bagi yang lain. Baik, sangat menarik sekali bukan pembahasan kita, saudara? Setelah ini, kita masih memiliki beberapa pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas. Tentunya tetap di program Mutiara Iman.